Cek cek 1 2 terdengar. Cek cek belum masuk. 1 2 tes. Tes 1 2 cek. Cek 1 2. Tidak ada dari sini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 dicoba. Cek 1 Pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekali lagi Ibu Bapak yang kami hormati, kami persilakan untuk menempati tempat duduk di kantor yang sudah disiapkan. Baik, Bapak Ibu, bisa kita mulai ya? Ya, insyaallah sesuai jadwal 09.30 untuk kita mulai kajian kita pada kesempatan pagi ini. Ibu Bapak yang masih berdiri, Pak Joko, mohon dibantu untuk diarahkan di tempat duduk di karpet yang sudah dipersiapkan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya
pastikan supaya Bapak Ibu bisa tenang ya. Ibu-ibu tenang sebentar. Ya, nah biar kita mulainya dengan cepat, dengan baik, maka insya Allah nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum dimulai, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami persilakan untuk duduk ya dengan posisi yang nyaman, dengan bisa menghadap ke depan semua, sehingga bisa menyimak materi dengan baik. Ya. Mohon tenang sebentar, Bapak. Oke. Ini karena ruangan tertutup, jadi kalau ada yang ngomong satu langsung terdengar ke yang lainnya. Ya, sekali lagi kami mohon untuk tenang, Ibu Bapak. Kita upayakan untuk ada di majelis ilmu, yaitu duduk, tenang, dan menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Pak Joko mau dibantu tenang. Ya. Baik, kita mulai. Ibu Bapak yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Al-Ustaz Abu Aslam Hafizahullah Ta'ala, yang saya hormati Ketua dan Pengurus IKAS Manca Pemuda Surabaya, yang kami hormati Ketua dan Pengurus Majelis Taklim IKAS Manca Pemuda Surabaya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, kembali mari kita memperbarui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah yang senantiasa memperbarui nikmat demi nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Termasuk hari ini Bapak Ibu, kita masih diberikan keimanan, diberikan kesehatan, dan juga diberikan waktu atau kesempatan sehingga kami ini bisa bergerak untuk menghadiri majelis mulia ini, yakni majelis taklim. Ya. Salawat serta salam senantiasa kita puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan, kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan bacakan untuk acara pada kesempatan pagi hari ini. Nantinya akan dibuka dengan sambutan oleh Ibu Anis. Kemudian yang kedua akan ada kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abu Aslam. Kemudian nanti terakhir akan ada tanya jawab. Ya. Dari panitia spesial Bapak Ibu sudah dipersiapkan sejumlah souvenir dan hadiah, sehingga nanti bagi Bapak Ibu yang bisa aktif di tanya jawab akan mendapatkan souvenir atau hadiah dari panitia. Ya. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, alhamdulillah atas izin Allah. Kemudian juga kegiatan ini didukung oleh beberapa pihak, ya. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya. Untuk itu kita semua menyampaikan terima kasih. Yang pertama kepada para kita, ya, yang telah menyediakan tempat atau lokasi untuk kajian pada pagi hari ini. Kemudian juga dari Gerham Tinda, kemudian juga dari Burger Panen, ya, Burger Panen yang menyediakan konsumsi untuk kegiatan pada pagi hari ini. Juga Ning Dudu dan juga Ning Oci yang menyediakan sejumlah hadiah, ya, atau souvenir bagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu informasi pembuka dari kami. Untuk yang pertama, kita dengarkan bersama-sama untuk sambutan pembuka dari Ketua Majelis Taklim IKAS Manca, yaitu Ibu Anis. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, anak-anak yang tercinta, mohon maaf kalau saya masih berlepotan mengadakan acara ini karena mendadak dan hanya beberapa menteri yang bekerja. Alhamdulillah, berarti menikmati dan musuh Islam.
Profesor Miswati wa yasiri ala diwan untuk kedatangan min sandiya baru-baru nikmabatu. Al-Ustaz, terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya. Alhamdulillah bisa memberikan pengajaran untuk kita menjelang kita menuju rumah yang terbaik yaitu surga. Alhamdulillah juga semua anak-anak pun yang sangat mensupport acara ini, kalau bisa menimba ilmu ini, tolong ilmu ini sebaiknya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, mau saya serahkan dengan saya tinggal menjalankan saja. Untuk itu saya tidak berpanjang lebar, sekedar kita menikmati dakwah dari Al-Ustaz Abu Aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bu Anis. Ya. Bapak Ibu, tiba saatnya untuk kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Aslam Hafizahullah Ta'ala, yang pada kesempatan pagi ini akan membawakan tema tentang agar umur berkah. Insya Allah tema ini dibimbingkan oleh panitia dan tepat sekali ya Bapak Ibu ya, bagi kita semua yang insya Allah sudah berumur apa ini? Berumur, sungkan saya ngomongnya. Berumur apa? Berumur lanjut barangkali. Jadi insya Allah kita bisa mempersiapkan diri bagaimana kemudian umur ini menjadi berkah. Ya. Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan mohon untuk bisa menjaga adab dalam bermajelis ilmu, yaitu semuanya tenang, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang membuat kegaduhan, sehingga nanti kajian akan bisa kita dengarkan dengan optimal. Ya, tenang dulu Ibu. Ya, kepada Ustaz Abu Aslam kami persilakan. Semua. Di sini ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, segenap pengurus dan jamaah majelis taklim keluarga besar IKAS Manca, Ikatan Alumni SMA 5 Surabaya, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, dalam hal ini kami tujukan kepada keluarga besar para hita yang telah memberikan fasilitas
kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, tidak lupa kami sampaikan rasa hormat saya kepada Ibu Anis selaku Ketua IKA Semanca. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau dan menjadikan umur beliau penuh dengan keberkahan. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majelis taklim IKA Semanca dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu sekaligus silaturahim antar alumni SMA 5 Surabaya. Mudah-mudahan langkah kaki panjenengan, perjalanan Bapak Ibu untuk silaturahim sekaligus talabul ilmi pagi hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan besar keluarga besar IKA Semanca agar ikatan alumni SMA 5 ini tetap istiqomah untuk diadakan kajian-kajian. Mudah-mudahan semuanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang Bapak Ibu lakukan pagi hari ini, kami ulang terjemahannya. Barang siapa yang berjalan untuk menempuh mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Yang tidak kalah pentingnya, yang harus kita syukuri dari nikmat yang Allah berikan pada kita pagi hari ini adalah Allah memberikan kita kesehatan. Sehat ini mahal Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Bapak Ibu, satu orang yang sehat, jangan banyak-banyak, satu orang yang sehat memiliki berjuta-juta keinginan. Lihat orang sehat, pengen makan ini, pengen makan itu, pengen pergi ke sana, pengen pergi ke sini, macam-macam keinginannya. Sekarang mari kita balik. Ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang di luar sana yang sekarang ini masih terbaring di atas tempat pembaringannya lantaran sakit yang mereka derita. Ternyata keinginan mereka tidak banyak Bapak Ibu, cuman satu yang mereka inginkan, sembuh alias sehat. Berarti sehat itu mahal.
maka wajib untuk kita syukuri. Makanya nikmat Allah ini tidak bisa kita hitung. Allah berfirman dalam Al-Quran, apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Bapak Ibu, mohon maaf, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyuruh kita untuk menghitung-hitung nikmat. Tidak pernah. Tidak pernah Allah memerintahkan kita menghitung-hitung nikmat. Tidak pernah. Tetapi justru Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah berfirman di dalam Al-Quran, saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal, minimal ayat itu familiar di telinga kita. Apa kata Allah? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur, ingkar kepadaku. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Nabi pernah mengajarkan doa kepada kita, yang doa itu dibaca setiap selesai sholat fardu. Dan saya yakin lagi, Bapak Ibu sudah pada hafal, setiap selesai sholat fardu, Nabi mengajarkan doa kepada kita, yang isi doanya agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Doa itu berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi seorang hamba yang banyak mengingatmu, wa syukrika, banyak bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan menjadi seorang hamba yang selalu memperbagus ibadah kepadamu. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini untuk yang pertama kalinya saya berada di tengah-tengah keluarga besar Ikatan Alumni SMA 5 Surabaya. Adapun tema yang akan kami angkat ke permukaan, sebagaimana yang Bapak Ibu bisa saksikan di hadapan kita, agar umur penuh berkah, agar umur berkah, agar umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, karena waktu kita terbatas, maka saya langsung saja masuk ke materi inti kita. Saya tidak memperpanjang muqaddimah, kata pengantar. Judul yang ada di hadapan kita, agar umur berkah, saya bagi dua. Tema besarnya tetap agar umur berkah, tetapi agar kajian kita tertata dengan baik, agar kajian kita tertata dengan baik, materinya saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama supaya tidak melebar kemana-mana, yang pertama saya akan menyampaikan tentang dalil-dalil pentingnya memanfaatkan umur. Saya akan nanti sebutkan dan kita dengarkan ayat atau dalil-dalilnya tentang pentingnya memanfaatkan umur.
Itu nomor satu. Yang nomor dua, lah ini materi puncak, materi terakhir, tips kiat-kiat agar umur kita barokah. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini supaya umur kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla? Hanya itu yang ingin saya sampaikan. 2 poin. Tema besarnya tetap, judul besarnya tetap. Kita awali yang pertama dulu ya. Insya Allah hari ini kita dibantu oleh saudara kita untuk membacakan dalil-dalilnya. Baik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tips, mohon maaf bukan tips, dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya memanfaatkan umur. Mana dalilnya? Banyak. Kami sebutkan minimal 5 dalil. Minimal 5 dalil. Sebenarnya banyak. Mudah-mudahan 5 dalil ini mewakili dari sekian banyak dalil. Apa itu? 1, silakan dibantu, Quran surat Fatir, surat nomor 35 Fatir, minta tolong dibantu. Quran surat nomor 35 ayatnya ayat 37. Saya belum mendengar ayatnya sudah merinding. Kenapa? Luar biasa ayat ini. Kita dengarkan muratalnya. Surat Fatir, siap nanti terjemahannya. Surat Fatir, surat yang ke-35, ayatnya ayat yang ke-37. Ayat 37. Allah berfirman, وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ya silakan. Fatir surat 35 ayat 37. Silakan. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Stop. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang teriakan penduduk neraka. Mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya, loh Ustadz, neraka itu memangnya sudah ada penghuninya Ustadz? Baik, kita jawab sedikit sebelum ayatnya dilanjutkan. Pak Bu, surga neraka saat ini kosong. Surga neraka sudah diciptakan, tetapi belum ada penghuninya karena belum terjadi kiamat. Lah kok tadi kita dengarkan bahwasanya Allah berfirman penduduk neraka berteriak di dalam neraka. Berarti kan sudah ada penghuninya? Belum. Terus maksudnya ayat itu Allah memberikan gambaran kepada kita. Nantinya seperti itu kejadiannya. Nantinya kayak gitu. Sekarang masih kosong, belum ada penghuninya. Ulang lagi Bapak terjemahannya. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Kita dengarkan teriakan penduduk neraka nanti di hari kiamat. Silakan Bapak. Tuhan kami, Tuhan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Lihat kata penduduk neraka, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan melakukan amal saleh, amal kebajikan yang dahulu kami tinggalkan. Itu kalau bahasa sepanjang, bahasa di mana saya tinggal sepanjang, kasep. Bahasa Kledek, kasep. Terlambat, nasi sudah menjadi bubur, sudah masuk neraka, baru sadar, keluarkan kami dari neraka, niscaya kami akan melakukan amal soleh. Telat. Namanya penyesalan itu mesti di akhir. Tidak ada orang menyesal itu di awal. Tidak ada. Bapak Ibu tahu jawabannya Allah untuk penduduk neraka. Lah ini termasuk materi kita, kaitannya. Ayo dibaca, silakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Nah,
Untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. lihat kata Allah kepada penduduk neraka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Seakan-akan Allah berkata kepada penduduk neraka, aku berikan kalian umur 60, aku berikan kalian umur 70, bahkan ada yang 80 tahun. Untuk apa umur itu? Untuk apa? Makanya Bapak Ibu, jangan main-main. Setiap kita pasti ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Umur ini Bapak Ibu bukan jatah tanpa pertanggungan jawab. Umur yang Allah berikan kepada kita ini bukan hadiah tanpa pertanggungan jawab. Semuanya pasti ditanya. Umurmu kau gunakan untuk apa? Baik, ini dalil yang pertama tentang pentingnya memanfaatkan umur. Dalil kedua, silakan dibantu dalil kedua di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib di jilid yang ke-6, nomornya 3335. Kita dengarkan Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadis 3335. Ketemu Bapak? Iya, silakan baca langsung aja. Artinya kita dengarkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, silakan artinya langsung. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi, mukmin manakah? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya. Ulang lagi. Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Apa pertanyaannya laki-laki itu? Silakan. mukmin manakah yang paling baik? Mukmin manakah yang paling baik? Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab, Silakan. mukmin yang paling baik akhlaknya. Baik. Mukmin yang memiliki budi pekerti, attitude, akhlaknya baik. Itu mukmin yang paling baik. Terus pertanyaan yang kedua, ini yang sesuai materi kita. Silakan Bapak. Dan orang itu berkata lagi, Ya. mukmin manakah yang paling cerdas? Stop. Orang ini bertanya kepada Nabi yang kedua, itu bahasa Arabnya, ayyul mu'minina aqyas. Aqyas. Orang ini tanya, orang mukmin yang bagaimanakah yang aqyas? Tadi kita dengarkan yang cerdas. Itu sebenarnya terjemahannya perlu dikoreksi. Bahasa Arab aqyas itu lebih dari cerdas. Jadi apa ya, di atas cerdas, brilliant, genius. Genius. Orang mukmin yang bagaimanakah yang genius? Lebih dari pinter, genius, brilliant. Itu kalau pertanyaannya ditujukan kepada kita, saya yakin jawaban kita, orang mukmin yang jenius itu orang mukmin yang IQ-nya di atas rata-rata. Ternyata jawabannya Nabi nggak gitu Pak, Bu. Ternyata jawaban Nabi, silakan baca apa? Siapa? Wong pinter, wong cerdas, orang brilian. Siapa itu? Silakan. Rasulullah SAW jawab, Apa jawaban Nabi? Satu, aksaruhum lil mauti dzikran. Dua, wa aksanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas. Silakan. Satu. mereka yang paling banyak mengingat kematian. Stop. Orang cerdas itu orang yang sering ingat mati, eling mati. Orang yang banyak ingat akhirat, itu orang pintar kata Nabi. Yang kedua, lah ini yang paling utama. Silakan. Yang paling bagus persiapannya untuk masa setelah mati. Nah, orang yang memiliki bekal yang sangat banyak untuk menuju kepada kematian. Maaf, sangune akeh.
amal solehnya banyak, itu orang cerdas. Kenapa? Orang cerdas itu berpikir orang meninggal dunia mendekam dalam kubur itu tidak sebentar. Maaf ya, maaf, ada orang yang meninggal ribuan tahun yang lalu, ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu, sampai sekarang 17 November 2024 pukul 10 pagi belum kiamat. Selama itu pula mendekam dalam kubur. Itu kalau amalannya sedikit, alias kata bahasa pojok kampungnya cumpon. Sedikit, ya tentunya sengsara. Kalau Bapak Ibu tahu perjalanan itu panjang, lalu Anda membawa bekal sedikit, saya yakin kita akan tersiksa. Oleh karena itu, kalau kita tahu akhirat ini nanti masih panjang, kita nggak tahu loh, kiamat ini jangan-jangan kurang 1 juta tahun lagi, jangan-jangan kiamat ini kurang 1000 tahun lagi, jangan-jangan kiamat ini yang tahu hanya Allah. Maka kalau bekalnya sedikit, ya tersiksa. Makanya orang cerdas, orang yang bekalnya banyak, hidupnya diisi dengan amal soleh, umurnya dihabiskan melakukan amal kebajikan. Untuk apa? Bekal saya kalau saya nanti menghadap Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dalil kedua tentang pentingnya memanfaatkan umur. Sekarang dalil ketiga, kan saya janji 5 dalil. Dalil ketiga, minta tolong dibuka dalilnya dalam kitab yang sama, Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 3363, 3363. 3363. Ada Bapak? Silakan. Mohon dibantu, silakan. 3363. Silakan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Bahwasanya seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, Ada laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Apa pertanyaannya, Pak? wahai Rasulullah, orang yang bagaimanakah yang paling baik? Orang yang paling baik itu siapa, wahai Rasulullah? Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi? Wah, bikin merinding. Katanya Nabi, orang yang paling baik itu adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Silakan. orang yang berusia panjang dan amal perbuatannya bagus. Masya Allah, dikasih umur oleh Allah panjang sampai 80 bahkan lebih, ternyata umurnya habis untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Masa tuanya rajin ke masjid, masa tuanya rajin nuntut ilmu, masa tuanya selalu hatam Quran meskipun tidak setiap bulan, masa tuanya dipakai untuk tahajud, gak pernah ditinggal. Masya Allah, Senin Kamisnya gak pernah ditinggal. Ya kayak gini, ini orang paling baik, dikasih umur panjang, digunakan melakukan kebaikan. Keren. Orang ini tanya lagi, lah ini yang bikin kita merinding. Orang ini tanya, fa'ayyun nasi syarrun? Silakan. Orang itu bertanya lagi, Nah, silakan. orang yang bagaimanakah yang paling buruk? Orang yang bagaimanakah, wahai Rasulullah? Yang paling buruk, yang paling jelek. Apa jawaban Nabi? Na'udzubillah min dzalik. Man tala umuruhu wa sa'a amalu. Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Isinya, orang yang berusia panjang namun buruk amal perbuatannya. orang yang diberi oleh Allah umur panjang tapi dihabiskan untuk maksiat. Umurnya tua, waktu malamnya habis di warkop. Umurnya tua, dipakai untuk melakukan maksiat. Ya, sebagaimana yang kita saksikan beberapa waktu yang lalu di layar kaca kita, sebuah berita
sudah agak lama sih, kakek-kakek bandar narkoba, seorang kakek zina mensodomi cucunya, dikasih umur tua malah maksiat. Ya ini orang paling buruk di sisi Allah, paling buruk. Habis untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Nah, ya. Baik, umurnya tua dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan pahala. Contohnya Ustadz dari tadi mengatakan dikasih umur tua tapi dihabiskan untuk sia-sia, bahkan tidak mendatangkan pahala. Boleh saya kasih contoh? Saya kasih contoh ya. Maaf ini, maaf. Setelah ini nggak ngundang saya lagi, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya. Contoh, ya. Masa tuanya habis, umurnya dihabiskan. Contoh, main catur, skak. Saya mau tanya, orang main catur itu waktunya sedikit atau lama? Lama. Lawang sekali dia menjalankan satu, tek, mikir. Lawang kayu kok dipikiri, belum tentu kayu itu mikiri kita. Ya, waktunya habis. Memangnya sudah berapa surat yang Anda sudah hafalkan dari Al-Quran? Sudah berapa hadis Nabi yang sudah Anda hafalkan? Sedangkan kita habis untuk jalan-jalan, habis untuk sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, tidak menambah bekal kita untuk kematian kita. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, apalagi buka HP, wah, itu kalau sudah begini, wah, terus ini. Nah, maksud saya yang begini ini, keluarga Ikas Manca itu yang gini, Quran itu soalnya yang dibaca Quran, Masya Allah, keren ayat per ayat. Itu keluarga besar Ikas Manca. Ya. Ini yang saya maksud itu bukan di sini, tapi di belakang mungkin ya. Atau mungkin tidak ada yang seperti itu, umurnya dihabiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Tidak ada yang ngaku mungkin ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, terus dalil nomor 4. Dalil keempat tentang pentingnya memanfaatkan umur. Lah ini dalilnya yang agak horor. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Majah. Saya bawa kitab Ibnu Majah. Ada ya, Sunan Ibnu Majah jilid 3. Baik, minta tolong dibuka Sunan Ibnu Majah. Nomor hadisnya 3433. 3433 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada Bapak? 3433. Ada ya? Nah, coba betul nggak Abu Hurairah? Ya, silakan Bapak dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan ya sabdanya ya. Nabi bersabda, "A'maru," kata Nabi, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Silakan. Usia umatku berkisar antara 60 dan 70 tahun. Lihat kata Nabi, umur umatku itu kisarannya 60 sampai 70 tahun umur umatku. Dan ternyata yang Nabi sampaikan ini ternyata cocok. Kalau kita lihat, Rasul wafat 63, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat 63, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat 63, istri Nabi yang pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wafat usia 65. Aisyah radhiyallahu anhuma putrinya Abu Bakar, istrinya Nabi juga, itu 63. Zainab binti Jaksi radhiyallahu an 57. Memang ada istri Nabi yang paling lama meninggalnya, Ummu Salamah, meninggal umur 90 tahun. Jadi kalau bisa kita buat rata-rata, betul katanya Nabi, umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Terus lanjut Pak, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Silakan. Dan sedikit dari mereka melebihi
Yang lebih dari 70 tahun minoritas. Mayoritasnya 60 sampai 70. Saya mau tanya, tolong angkat tangan bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini usianya sudah kepala 7, angkat tangan. Kepala 7. Kepala 7. Siap-siap. Iya, Bu, Pak, maaf ya, maaf. Yang namanya orang meninggal tidak mengenal tua. Orang wafat tidak harus sakit, enggak. Yang namanya orang meninggal yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Bahkan lahir langsung meninggal juga ada. Oleh karena itu saya mengatakan hadis tadi yang kita dengarkan, ayo mestinya kita kalau sudah dikasih tahu angkanya oleh Nabi, ya harus siap-siap. Kenapa harus dipakai untuk sesuatu yang tidak manfaat? Ayo, karena angkanya sudah ketemu. Nabi kan tadi bilang umur umatku, maksud saya umur umatku 60 sampai 70 tahun. Saya hari ini pengen mengajak bapak ibu untuk berhitung, hitung-hitungan umur. Minta tolong mas, kalkulatornya mas disiapin. Saya pengen hitung kalkulator. Ayo, anggap kita semua di sini dikasih Allah umur 60. Anggap kalau saya ini pantasnya menjadi putra bapak ibu sekalian. Saya lahir tahun 76 bapak ibu sekalian. Ya, jadi anak lah itu ya. Sebenarnya untuk nuturi kayak gini nggak pantas saya. Mestinya panjenengan ngasih nasihat ke saya, mestinya itu. Bukan saya kepada panjenengan, gitu loh ya. Baik, kita anggap semua yang ada di sini 60. Baik. Maka kita kurangi umur akil balik kita, usia di mana kita diwajibkan menjalankan syariat. Rata-rata 15 tahun, anggap 15 umur akil balik. Kalau wanita cirinya sudah haid, kalau laki-laki mimpi basah, anggap 15 tahun. Berarti dikurangi 60 dikurangi 15, berarti sisa 45. Itu yang efektif menjalankan syariat wajib. 45. Tolong diingat-ingat angka 45, diingat-ingat angka 45. Sekarang kita hitung setiap hari kita butuh tidur. Jelas. Normal tidur 8 jam. Sekarang mas tolong dikalikan 8 jam setiap hari, 8 dikali 365. Dikali 365, karena setahun 365. Tolong anda kalikan 60 umurnya umat Muhammad, 60 anda kalikan. Sudah ketemu berapa Pak? 43.000, 175.200. Maka supaya 175.200 jam, supaya ini jadi tahun, anda bagi Pak, anda bagi 24 dulu supaya ketemu hari. Dibagi 24, baik, dibagi 365 karena setahun supaya jadi tahun. Untuk tidur tok 20 tahun. Tidur tok, nggak ngapa-ngapain. Itu tidur malam, belum kalau tidur waktunya taklim gini, belum. Apalagi tidur pas Jumatan, belum kehitung itu. Ini tidur malam tok 8 jam. Anda tidur tok nggak ngapa-ngapain 20. Berarti usia yang efektif Anda tinggal berapa? 45 dikurangi 20, tinggal 25. Baik, kita hitung lagi. Kita setiap hari butuh makan, butuh minum, maaf, butuh ke belakang toilet untuk buang hajat, maaf ya. Itu kan butuh waktu. Orang makan itu kadang-kadang ada yang sambil ngobrol, itu waktu. Belum lagi masuk toilet, ada ndak orang masuk kamar mandi setengah jam ndak keluar. Ada. Itu juga butuh waktu. Anggap. Untuk makan kan sehari 3 kali. Sama ke toilet nggak terhitung. Ke toilet kita sehari berapa kali? Anggap makan, minum, toilet 2 jam. Makan, minum plus toilet 2 jam sehari. Kalikan Pak, 2 kali 365 kalikan 60 dibagi 24 dibagi lagi 365. Ketemu angka 5 tahun. Untuk toilet tok 5 tahun. Wih,
5 tahun nggak ngapa-ngapain loh, ini urusan toilet toh ini. 5 tahun. Berarti umur Anda yang efektif tinggal sisa berapa? 20, karena 25 dikurangi 5. Baik, sekarang ada yang komplain, Ustadz, bukankah kita ini ya sholat loh Ustadz, masa tidak dihitung Ustadz? Ya sholat loh kita ini, coba dihitung. Baik, sekarang kita sholat sehari 5 kali kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baik, kita kasih waktu. Setiap sholat subuh setengah jam, zuhur setengah jam, asar setengah jam, maghrib setengah jam, isya setengah jam. Cukup kira-kira? Oh, ya kelebihan Ustaz. Karena surat favoritnya Inna A'toinakal Kautsar dan Qul Huwallahu Ahad. Anggap sak zikirnya lah, positive thinking, sama baca Qur'annya lah. Baik, setengah jam ya, kali 5 berarti 2,5 jam sehari. Kalikan 365, kalikan 60, bagi 24, bagi 365, ketemu angka 6,25. 6 tahun, beda setahun sama toilet. Sholat tok Anda selama 60 tahun itu cuma 6 tahun. Berarti umur Anda yang sisa efektif tinggal 20 dikurangi 6, 14 tahun. Ternyata 14 tahun ini Bapak Ibu sekalian bukan dipakai untuk ibadah, dipakai begadang. Lihat Real Madrid melawan Persebaya, jam 2 malam big match. Lihat Barcelona melawan Deltras Sidoarjo. Mestinya bisa dipakai baca Quran, sajus, malah nonton TV prabayar pertandingan Mike Tyson melawan. Habis waktu kita habis, sedangkan kita belum baca Quran, belum hafal Quran. Berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang belum kita pahami. Saya pernah ketemu orang umurnya hampir 70 tahun, seorang laki-laki kakek, ya, itu ya Allah, jadi dia ini hafal. Jadi kalau mendengarkan musik itu dia hafal. Ini lagu ini Ustadz, tahunnya tahun sekian, sinyekel gitar iki Ustadz, ikut jenenge iki Ustadz, sinyekel drum Ustadz, namanya ini. Terus lagu ini dibuat pada saat itu, sakronologisnya hafal. Termasuk penyanyi luar negeri mancanegara, John Lennon itu Ustadz ini apal, usianya tua. Saya tanya Pak ya, mohon maaf Pak, saya minta maaf tanya, berapa surat yang Bapak sudah hafalkan dalam Al-Quran? Dihitung sama dia. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tabat yada, apal Ustaz, tabat yada. Idza jaa, begitu sudah mulai di atas Al-Kafirun, di atas Al-Kafirun dan seterusnya, nah apa? Ya, maka ayo manfaatkan umur kita ini. Kita nggak tahu kapan menghadap Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jangan sia-siakan umur kita ini untuk menghafalkan sesuatu yang tidak mendatangkan pahala buat kita. Baik, harus perhitungan masalah umur. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Termasuk pertemuan seperti ini. Pertemuan seperti ini kan ini saling bertemu alumni ya, lama ndak ketemu, terus kemudian begitu ketemu tentunya kangen itu kan dilampiaskan. Orang yang hitung-hitungan masalah umur, maka dia berpikir saya cukup bertemu, terus menanyakan kabar, menghangatkan suasana. Kalau saya terus-terusan, waktu saya tak habis untuk guyonan, terus kapan zikir saya? Terus kapan saya itu membaca sholawat? Terus kapan saya baca Al-Quran? Terus kapan? Sedangkan umur saya tidak tahu. Pak, itu kalau dikasih umur 60, lah kalau kita dikasih umur seperti, maaf, saya Ali Jabir Hafiz apa ini rahimahullah, yang meninggal tidak sampai 50 tahun, kalau nggak salah 45. Lah kalau seperti umurnya Ustaz Jeffrey Bukhari, cuman 40-an umurnya, itu kalau dikasih umur 60. Iya. Oleh karena itu maka manfaatkan betul-betul umur ini untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, mudah-mudahan Allah berikan kita semua umur barokah. Yang terakhir nomor 5. Dalil-dalil pentingnya memanfaatkan umur. Yang kelima, lah ini kitabnya yang tidak saya bawa ya. Karena apa? Karena ini kan kajian perdana ya.
Artinya saya kalau bawa banyak kitab nanti kaget nanti ya. Maka saya bacakan aja. Dalilnya adalah di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Riwayatnya At-Tabrani dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Hadis nomor 5889. Saya bacakan. Ini saya belum baca sudah merinding. Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul faja'ah." Artinya, di antara tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Tanda-tanda kiamat itu sudah dekat kalau sudah banyak orang yang mati mendadak, mati tanpa sebab, mati tanpa didahului sakit. Itu kalau versi medis, dokter, itu selalu orang mati mendadak. Jantung, Pak, medis. Medis kan ada perbedaan, ahli medis sama ahli hadis, beda. Kalau menurut medis jantung, apalagi zamannya COVID waktu itu, ya, seperti itu. Ya, makanya pada waktu itu kalau kita lihat waktu corona itu orang sehat walafiat tiba-tiba wafat mendadak padahal dia tidak punya riwayat penyakit tertentu. Itu dokter mengatakan saturasi oksigen dalam darah menurun. Seperti itu yang disampaikan waktu adik saya wafat. Adik saya wafat pada waktu itu kena COVID, meninggal di rumah sakit Ibnu Sina Gresik. Ya, jadi adik saya perempuan, satu-satunya adik perempuan. Jadi saya 5 laki-laki, 1 perempuan, jadi 6 kami ini. Baik, meninggal qadarullah. Baik, maka dikatakan seperti itu. Tapi kalau menurut hadis tidak. Orang mati mendadak ini adalah karena kiamat sudah semakin dekat kiamatnya. Lihat banyak kita lihat di masyarakat, rajin olahraga, menghindari pantangan, sehat walafiat, tiba-tiba qadarullah, innalillahi. Sehingga kita di sekitarnya kaget, lu loropo. Ya, sakitnya apa? Wong kemarin ketemu sehat walafiat, bahkan dia rajin olahraga. Dia yang orang yang paling menghindari pantangan, tidak mau ini, betul-betul dihindari karena bisa mengganggu nanti kesehatannya. Ternyata meninggal. Tapi ada orang juga yang sakit-sakitan sampai yang jenguk bosen, mati-mati. Berarti umur yang tahu Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi panjenengan dulu yang dipanggil Allah, saya terakhir, atau saya yang terakhir, panjenengan duluan. Ya apa ini kira-kira? Ya, Bapak Ibu sekalian, makanya hati-hati, jangan-jangan malaikat maut sedang ada di depan pintu para hita, menanti kita. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Yang tahu hanya Allah. Oleh karena itu, ayo manfaatkan umur kita ini sebaik-baiknya. Sekarang kita masuk materi penutup yang nomor 2. Tips kiat-kiat agar umur kita barokah. Tips agar umur kita ini berkah, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tipsnya. Yang pertama, banyak sebenarnya tipsnya, saya sebutkan yang paling inti saja. Yang pertama adalah jangan suka menunda-nunda amal soleh. Jangan suka menunda-nunda melakukan amal kebajikan, amal soleh. Jangan sekarang. Jangan kemudian kita suka berkata, ya Allah mudah-mudahan mulai pekan depan saya tak istiqomah tahajud. Ya Allah mudah-mudahan nanti awal bulan Desember saya tak rajin Senin Kamis. Enggak. Sekarang. Apakah Anda bisa menjamin umur Anda sampai nanti bulan depan? Nggak tahu. Maka jangan suka menunda-nunda ibadah. Jangan. Mana dalilnya? Banyak kalau masalah ini dalilnya. Minta tolong dibantu dibuka Pak, suratnya surat yang ke 23, surat 23 Al-Mu'minun ayatnya 99 dan 100, 2 ayat ya. Surat nomor 23, surat 23 itu Al-Mu'minun sebentar, 99 dan ayat 100, berarti 2 ayat.
99 dan 100. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa. Kita dengarkan. Allah berfirman, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ya silakan. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Ya, Hingga apabila tentang kematian kepada seseorang dari mereka yang mau meninggal dunia saat sakaratul maut, apa kata mereka? dia berkata, Ya, ya Tuhanku, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, kembalikan aku ke dunia. Terus mereka berjanji apa? agar aku Stop. Agar aku, ternyata mereka minta dikembalikan ke dunia, bukan ingin mengambil kembali atau melihat propertinya, bukan. Terus yang mereka inginkan apa? Ulang lagi, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. terus. Sekali-kali tidak. Loh, ini jawabannya Allah, nggak bisa. Kalau sudah meninggal dunia nggak bisa balik ke alam dunia. Terus lanjut. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Terus. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi di hadapan mereka yang telah wafat, roh yang sudah diambil itu ada dinding pemisah sampai nanti mereka dibangkitkan. Jadi mereka tidak mungkin balik ke dunia. Makanya Pak, Bu, maaf ini, mumpung ketemu dan ayatnya barusan kita dengarkan. Maaf ya, maaf. Tidak ada di dalam Islam itu roh gentayangan, roh pamitan, nggak ada. Mereka itu sudah di alam roh, nggak mungkin balik lagi, nggak mungkin. Roh pamitan, roh gentayangan, roh arwah penasaran, nggak ada. Kalau malam Jumat rohnya datang ke keluarganya. Kalau Ramadan mereka datang, nanti Idul Fitri mereka nggak ada. Mereka ada di alam transit, alam tempat roh berkumpul, nunggu hari berbangkit. Itu. Jadi nggak ada istilah termasuk mati suri, nggak ada. Ini jantung berhenti sejenak, nggak ada istilah mati suri. Ya belum mati berarti. Buktinya hidup lagi berarti belum mati. Dan semua rata-rata orang yang katanya pernah mengalami mati suri itu rata-rata ceritanya penuh dengan khurafat, penambahan dan bertabrakan dengan hadis Nabi. Orang kalau meninggal ruhnya dibawa kemana, itu Anda tanya kepada mereka yang pernah mengalami mati suri, mati terus hidup lagi, maka ceritanya terjadi kontradiktif, bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Maka jangan percaya yang kayak seperti ini khurafat semuanya. Ya berarti belum mati, gitu aja. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada yang namanya roh pamitan, tidak ada. Roh gentayangan, mereka ada di alam roh. Baik, apakah bisa Ustadz kita ini ketemu dengan roh orang tua saya yang sudah wafat? Mama papa saya meninggal, terus saya bisa ketemu ndak di alam roh itu? Loh, jangankan Anda nanti meninggal, maaf ya, kita tidur, minta tolong ada Al-Quran ndak? Al-Quran terjemah. Nah, ada ini ya, minta tolong ditampilkan Quran surat 33 Al-Azumar, surat 39 Mbak, surat 39 Az-Zumar Mbak, Az-Zumar. Minta tolong dibaca yang di layar aja. Ya, surat 39 Az-Zumar. Nah ini di situ aja, Bu Yuda, sana aja. Ayatnya 42. Surat 39 ayat 42. Nah ini. 42. Nah ini betul. Stop. Nanti kita lihat catatan kaki. Jangan ditarik dulu ke catatan kaki. Footnote. Kita lihat dulu terjemahannya. Silakan dibaca langsung, Pak. Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya. Terus Dan yang belum mati. di waktu. Ketika dia hidup. Stop. Baca catatan kakinya. Tarik ke atas, Mbak. Barangkali ada. Nah ini. Catatannya.
Terus tafsir ini ya. Atau yang di situ Pak? Nah di situ coba terjemahan. Itu nanti ada keterangan orang-orang yang mati itu rohnya diambil tidak bisa balik. Ya, surat 39 ayat 42. Ayat 42. Sedangkan orang kalau tidur itu rohnya dilepas dan dia bisa dikembalikan lagi. Berarti orang tidur itu rohnya lepas dari jasad. Monggo dibaca ulang terjemahannya. Terjemahan dibaca ulang. Allah menggenggam jiwa orang ketika matinya Dan menggenggam jiwa orang ketika belum mati waktu tidurnya. Baca catatan kakinya Pak, footnote-nya Quran terjemah, silakan. Maksudnya orang-orang yang mati itu rohnya ditahan Allah Sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya. gak bisa balik. Terus sedangkan orang tidur, Dan orang-orang yang tidak mati hanya tidur saja, rohnya dilepaskan sehingga dapat kembali kepadanya lagi. makanya orang tidur bisa mimpi ketemu roh bapaknya. Karena orang tidur itu rohnya lepas, lalu ketemu di alam roh sama papa mamanya yang sudah lebih dulu wafat. Ketemu, lalu dia melihat papa mamanya tersenyum dalam keadaan seperti masa mudanya. Itu katanya Nabi, berita gembira dari Allah bahwasanya orang tuanya enak. Tapi kalau anaknya itu mimpi ketemu bapak ibunya, mimpinya membuat anak ini menjadi sedih. Lihat bapaknya penuh luka, ibunya mungkin atau kurus, pucat dan seterusnya. Itu kata Nabi permainan syaitan untuk menjadikan anak itu sedih. Nah, itu riwayatnya Muslim, Sahih Muslim. Makanya kalau ditanya bisa ketemu Ustadz, roh kita bisa. Ketika tidur kita mimpi orang tua kita, ketemunya di alam roh. Apalagi nanti ketika kita wafat, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan orang tua kita di surga Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan keluarga besar Ika Semanca bukan hanya dipertemukan di Parahita, tapi sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi itu ya, jangan menunda-nunda ibadah. Jangan, sekarang lakukan sekarang. Baik. Terus kemudian sebenarnya ada sih, saya kasih tambahan satu lagi. Saya kasih tambahan dalil satu lagi. Masih nomor satu ini. Jangan menunda-nunda ibadah. Minta tolong dibuka, mungkin di layar bisa ditampilkan Quran surat 63 Al-Munafiqun. Nah nih, Quran surat 63 Al-Munafiqun, ayatnya ayat 10 Mbak. Surat 63 ayatnya 10. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, merinding saya kalau dengar ayat ini. Allah berfirman, وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت fayaqulu qul فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Silakan baca terjemahannya. Silakan. Terjemahan ayat 10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang dari antara kamu. Lalu dia berkata, Jadi ketika dia nazak sakaratul maut, apa katanya orang ini? Silakan. ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku Kenapa engkau tidak tangguhkan kematianku? Jangan sekarang. Lanjut. sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Terlambat. Kalau sudah malaikat mau datang, gak bisa ditunda ajal itu. Sudah waktunya sudah. Makanya mumpung dikasih sehat, banyak sodako. Giliran nazak pengen sodako, telat. Mumpung dikasih kaya, dikasih sehat, jangan suka menunda-nunda ibadah. Sekarang. Ya. Baik, itu nomor satu ya. Nomor dua, tips supaya umur kita barokah. Yang nomor dua adalah, ini tidak kalah pentingnya ini. Tidak kalah pentingnya. Nomor dua adalah selektif mencari teman. Harus selektif mencari teman. Jangan salah mencari teman konco, baik itu teman media sosial atau teman dalam keseharian kita, lingkungan kita.
Karena banyak sekali orang itu nanti di akhirat menyesal gara-gara dia orang itu dijadikan bestinya. Apa besti? Kalau dulu best friend, ya, terus sekarang jadi besti. Kalau bahasa Ampel, saya kan lahir Nyamplungan, Ampel itu sohib kental, ya, sohib kental, ya koncorofik, macam-macam bahasanya ya. Baik, kalau bahasa sepanjang koncoplek, bahasa sepanjang, macam intinya besti lah, teman dekat. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan dalil-dalil betapa pentingnya selektif mencari teman. Dalilnya, coba minta tolong Pak dibantu dibuka Quran surat 25 Al-Furqan. Mbaknya minta tolong ditampilkan Mbak surat 25 ayatnya 27 sampai 29. Surat 25 itu Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Ya, Allah berfirman, ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ya, yang dibaca 28-nya saja langsung. 2829. Kita dengarkan 2829 yang tadi. Silakan. Besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan fulan itu teman akrabku. Duh, celaka aku, kiranya dulu si fulan ini tidak tak jadikan bestiku. Gara-gara dia aku masuk neraka. Makanya harus selektif cari teman. Silakan Mbak, lanjutkan. Sesungguhnya dia telah menyisakan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang padaku. Ini ceritanya nanti di hari kiamat. Makanya ibu-ibu carilah teman bergaul yang soleha. Bapak-bapak cari teman yang soleh. Ya, nih maaf nih. Baca Abu Dawud. Oh, tidak ada ya kitabnya ya. Ditulis saja. Saya akan. Tapi saya ada downloadnya ada. Di dalam hadis Abu Dawud nomornya 4833 ya, 4833 Abu Dawud. Nah nih saya bacakan aja. Abu Dawud nomor 4833 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Jadi teman itu bisa bawa pengaruh. Tak tunjukkan ya, contohnya, maaf saya tidak bosan-bosan. Bahkan di YouTube seringkali kajian saya seringkali saya singgung. Contoh, ada seseorang di negeri kita ini yang selalu kita ingat namanya, bahkan kejadiannya pun kita ingat peristiwa kejadiannya, yaitu 30 September 1965 G30 SPKI. Kalau saya nyebut PKI, saya yakin yang ada di pikiran Bapak Ibu muncul satu nama, Aidit. Bapak Ibu tahu siapa Aidit? Aidit ini lahir di Belitung. Nama aslinya Aidit ini Ahmad Aidit. Bapaknya seorang kiai, kakeknya pendiri sekolah Muhammadiyah. Aidit itu lulusan Ponpes, suaranya bagus, sering dimintai azan. Korinya bagus, korinya. Bahkan sering dimintai untuk murotal, baca-baca Al-Quran, hafal Quran. Bayangkan, tahun 50-an memang betul dia sempat pergi dan kiblatnya RRC. Memang betul sempat singgah ke RRC, dan dia pada tahun 50-an kalau nggak salah dirikan partai PKI itu. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dia pun juga punya teman yang memiliki pemahaman komunis. Nah, maka apa yang terjadi? Namanya Aidit, Ahmad Aidit, Ahmadnya dicoret, diganti DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Al-Quran yang selama ini dibaca itu dibakar sama dia. Umat Islam disembelih.
Makanya ketika dia ditangkap di belakang stasiun balapan Solo, pada waktu di Boyolali dekat sumur tua itu akan dieksekusi, masih dikasih kesempatan untuk tobat, tapi tetap yang keluar dari mulutnya PKI komunis, ya disikat. Santri mati su'ul khotimah, mantan santri matinya su'ul khotimah, jadi komunis. Kenapa? Salah delek konco. Cukup, jadikan pelajaran. Hati-hati cari teman. Teman itu bawa pengaruh. Apalagi ibu-ibu mau taklim, temannya bilang, "Bu mau kemana?" "Mau taklim." "Melo aku ya Bu nyang mall." Oh, ini penyakit ini. Ini termasuk dodo seperti ini. Dodo seperti ini itu juga harus pele-pele, selektif. Carilah, duduklah bersama orang yang betul-betul istiqomah ingin taklim. Sebab ada jamaah itu yang satunya serius nyadap, satunya, "Bu, ingin duk sopi ku iki ono level, regane ono diskon iki Bu." Iya. Sudah, ini yang nulis. Oh iya. Nulis lagi. Ternyata dia lagi diganggu lagi. "Nek sing iki Bu ono maneh Bu, sing iki." Tolong yang nulis ucapkan. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya enggak usah keras-keras, enggak usah ya. Karena sifatnya setan itu ganggu soalnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ini menunjukkan kepada kita, ayo ya, selektif cari teman, carilah orang-orang soleh. Sampai Nabi mengatakan dalam riwayat Abu Dawud, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah berteman kecuali orang beriman, dan janganlah makananmu dimakan kecuali yang memakannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Selektif. Pilihkan anak-anak kita, cucu kita, teman-teman yang soleh. Pilihkan, dipantau. Kau teman sama siapa nak? Iya. Berteman nak sama orang soleh. Iya. Kita pun juga demikian. Kalau tahajud dijabri kita. Iya. Ayo keluarga ikas semanca, waktunya tahajud. Masya Allah. Ngingetkan kita kalau ada taklim, ngingetkan kita kalau belum sholat duha. Sampai sudah sholat duha belum? Ayo sholat dulu, ayo 2 rakaat. Ngingetkan. Bahagia punya teman seperti ini. Ini nomor 2. Nomor 3 tipsnya supaya umur kita barokah. Yang ketiga adalah banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa, terutama doa supaya kita bisa istiqomah. Istiqomah itu memiliki kontinuitas dalam beribadah, konsisten ibadahnya, konsisten, acek ibadahnya, acek. Istiqomah. Doanya kayak apa Ustaz? Banyak. Insya Allah Bapak Ibu hafal semua kok. Doanya diantaranya supaya kita itu bisa istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif anni ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, maka tetapkan hatiku ini di jalanmu yang lurus ya Allah. Terus ada lagi doa. Lah ini menarik ini doanya. Doa itu ada di zikir pagi, zikir petang. Bunyi doanya begini. Doa ini bunyi begini. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Artinya, Rabbi a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Kan ada orang itu bawaannya malas, malas ngaji, bahkan malas masak juga. Ya, pengennya itu istirahat terus. Ya, ini malas. Yang kedua yaitu Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar, masa tua yang buruk, pekon yang buruk. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari masa tua yang buruk. Karena ada orang itu semakin usia tambah, masa lanjut usia semakin buruk perilakunya. Naudzubillah min dzalik. Lah makanya berlindung supaya kalau kita pekonnya yang baik-baik, bukan pekon yang buruk. Contohnya pekon yang baik itu gimana? Dia sudah sholat tapi belum bilang sholat. Ya, suruh sholat lagi, nggak apa-apa. Aku dorong sholat, ya nggak apa-apa, suruh sholat. Ini bagus ini, ya, yang kayak begini. Banyak ibadah. Tapi ada juga orang itu yang masa tuanya dipakai untuk sesuatu yang tidak manfaat. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, saya pernah ada jamaah, saya langsung kasih nasihat. Meskipun umur saya ini pantasnya bukan anak cucu, makan mungkin bukan cucu, buyut. Saya ini karena usianya sudah 80-an.
Ternyata ibu aktivitasnya apa sehari-hari? Karena saya melihat ini nenek-nenek tapi masih lincah. Ini ya, Nelly katanya ya. Ibu apa aktivitasnya sehari-hari? Ya, mungkin barangkali belajar tahsin, baca Quran atau apa. Saya itu Ustadz ya wis pokoknya tiap sepekan itu 2 kali dino iki ambek dino iki Ustadz. Itu apa itu belajar apa itu? Salsa apa? Yang ini apa? Yang ngedance apa? Ilah. Apa itu Bu? Ya, lo itu loh Ustadz yang nari. Astagfirullahaladzim. Ada di sini yang ikut itu. Oh ada yang minta maaf, saya minta maaf. Iya. Ada klubnya ya, ada klubnya, masya Allah. Wes pokoknya jangan ngundang saya lagi pokoknya wes. Ini yang pertama dan yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya nasihat saja. Manfaatkan, masih banyak yang lainnya, gitu ya. Bu, katanya Nabi lagi, orang itu kalau meninggal disesuaikan dengan kebiasaannya. Biasanya taklim, matinya pas taklim. Biasanya tahajud, matinya kalau ndak jatuh di kamar mandi terpeleset, waktunya sujud meninggal. Kebiasaannya baik, tapi biasa dansa, ya kurang lebih. Taubat. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sebenarnya masih banyak yang belum kami sentuh. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh ikhwan kita, saudara kita, MC-nya, ada pertanyaan. Ini saya yang tanya atau gimana? Kalau saya yang tanya dapat hadiah. Saya yang tanya, ya. Boleh. Ada yang tanya? Silakan. Itu mbaknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di season terakhir tadi Ustadz mengatakan bahwa Muslim mukmin itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kadang kita melihat bahwa ada juga, saya pernah baca, mendengar ada dalil bahwa orang yang meninggal di hari Kamis, malam Jumat atau hari Jumat, insya Allah dia akan dijauhkan dari siksa kubur dan dianggap baik, insya Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang selama hidupnya beliau itu perbuatannya buruk? Ya, kita sering lihat di keseharian kita orang-orang yang misalnya buruk perbuatannya tapi meninggalnya baik di hari Kamis atau malam Jumat. Itu bagaimana Ustaz? Saya masih bingung dan hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tirmidzi, kata Nabi, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan dia terhindar dari fitnah kubur. Tolong dibedakan antara azab kubur sama fitnah kubur. Orang yang mendapatkan azab kubur otomatis telah melewati fitnah kubur. Orang yang mendapatkan fitnah kubur belum tentu dapat azab kubur. Loh, apa itu artinya? Azab kubur itu siksa, kalau fitnah kubur itu pertanyaan kubur. Orang yang ditanya dalam kuburnya belum tentu dapat siksa, bisa jadi dia bisa jawab. Tapi orang yang diazab, disiksa, otomatis telah melewati proses pertanyaan kubur. Baik, orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat itu dia diberikan kemudahan dalam fitnah kubur. Jadi pertanyaan malaikat mungkar nakir bisa langsung dijawab. Tapi Ustadz, mati ini malam Jumat Ustadz, orangnya matinya pas di diskotik Ustadz, lagi maksiat, mati malam Jumat, berarti Ustadz husnul khotimah. Engkau dice belum. Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi? Innamal a'malu, loh kok biniyat? Ya, bukan, memang itu yang dihafalkan ya, biniyat.
Ini ada lagi redaksinya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada akhirnya. Akhirnya bagaimana? Dia melakukan amal soleh ataukah tidak? Maka kalau dia meninggalnya dalam keadaan maksiat, ujung hidupnya dipenuhi dengan kemungkaran, maka tentunya bukan husnul khatimah. Itu ya. Jadi intinya dalam hal ini, mereka yang meninggal malam Jumat padahal pelaku maksiat, kita yang lihat aja naudzubillah min dzalik, maka tidak bisa kita kata husnul khatimah. Lihat track record hidupnya. Ada orang itu yang mengawali hidup sesuatu yang baik, awal hidup, tapi akhirnya tidak happy ending, akhirnya nggak baik. Contohnya Aidit tadi. Ada orang yang awal hidupnya nggak baik, mau dilakoni semua maksiat, ternyata ujung hidupnya, akhirnya hidupnya, masa tuanya dia banyak melakukan kebaikan dan berakhir dalam melakukan kebaikan, yaitu husnul khatimah. Itu semua dilihat akhirnya. Lah kita kan tidak tahu kapan kita berakhir, makanya terus beramal soleh, karena kita tidak tahu kapan menghadap Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Baik. Yang lain silakan Pak. Banyak bapak-bapak. Monggo siapa dulu ini, terserah. Ya, mana dulu, terserah. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tika Semanca 80. Nama saya Yuri bin Wijayanto. Iya. Dan saya sendiri, apa yang tadi dikatakan semua pernah saya alami. Dan pada saat sekarang ini saya usia 63. Kadang-kadang dalam tidur pun saya membayangkan, saya bisa lihat wajah saya, lihat siapa-siapa, apakah besok saya bisa beraktivitas kembali. Masya Allah. Jadi apa yang dikatakan Ustadz tadi betul semua. Terkait pengalaman saya dokter, saya bekerja di Angkatan Darat, khususnya di pasukan khusus, Kopassus maupun di Kostrad. Pengalaman yang pernah saya hadapi, saya di medan tempur Timur, pertama kali jadi dokter dan berdinas di pasukan. Saya diserai untuk mengeksekusi hukuman mati tawanan perang. Yang pertama bisa saya buat alasan, saya baru pertama, tolong saya diberi contoh. Terus kedua, ketiga itu juga ada masih tawanan perang, saya nggak bisa menghindar. Terus yang ketiga, saya menghindar, coba nanti ini saya bina dulu, mungkin bisa menjadi orang baik. Ya. Alhamdulillah, beberapa tawanan perang itu jadi mualaf, walaupun sekarang tinggal di Timur. Ya. Pertanyaan yang menghantui saya sudah usia 63. Saya kadang-kadang teringat waktu eksekusi mati. Saya teringat hukuman mati kalau bisa yang bisa langsung menyebabkan mati atau kematian. Saya baca-baca kalau menembak kepala sekian menit, kalau menembak jantung akan lebih cepat, 1 menit sudah meninggal. Pertanyaan saya, bagaimana kalau seorang muslim jadi tentara yang mana notabene ada semboyannya dibunuh atau terbunuh, ditembak dulu atau nembak duluan? Terima kasih, itu Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Amin. Ringkas pertanyaannya, bagaimana hukumnya? Kita selalu dibayang-bayangi dengan apa yang sudah kita lakukan, ya. Dan tadi diceritakan beliau adalah seseorang yang diberi amanah oleh negara, ya, dan harus melakukan itu. Bagaimana ini hukumnya? Maka dalam hal ini, yang pertama saya sampaikan kepada panjenengan, merasa ketakutan, merasa
seperti mengganggu kita atas apa yang kita lakukan, itu termasuk ciri orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ciri itu sudah yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu, ya, ini benar ataukah tidak selalu dihantui, maka itu ciri orang beriman kepada Allah. Yang kedua, hilangkan keraguan-raguan itu dengan apa? Dengan ketika kita telah diperintah oleh ulil amri, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Maka apa yang Bapak lakukan, Pak Dokter lakukan pada saat itu, maka ini adalah sebuah bentuk dalam ketaatan kepada ulil amri. Dan itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Sampai Nabi pernah mengatakan, apabila muncul pada zaman kalian, itu lihat Muslim ini, maaf ya saya singgung ini, muncul di zaman kalian seorang pemimpin yang jasadnya jasad manusia tapi hatinya hati iblis, maka kalian tetap dengar dan taat. Nah, sekalipun pemimpin tersebut mengambil seluruh, merampas hartamu dan kau dicambuk di punggungmu, kalian wajib fa'asmi wa'ati, dengar dan taat selama pemimpin itu masih sholat. Itu. Sehingga dalam hal ini Bapak tidak perlu ragu-ragu. Yang Bapak lakukan ini justru adalah mengikuti petunjuk Al-Quran untuk mentaati pemimpin. Adapun perkara dosa dalam hal ini adalah, maka tentunya mereka yang memerintahkan, bukan Bapak yang melakukan. Jadi kecuali ini kita membunuh orang tanpa sebab, oh beda. Itu kena An-Nisa ayat 93 nanti, bunuh muslim tanpa sebab. Sedangkan di dalam Islam, menghilangkan nyawa orang itu dibenarkan kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Maaf ya, tak kasih bocoran. Kalau tidak salah ada 12 tipikal orang yang darahnya halal, boleh ditumpahkan, tapi bukan hak kita. Yang melakukan eksekutornya ulil amri, bukan kita, bukan hak kita. 12 orang. Siapa Ustaz? Satu, kalau di dalam Islam loh ini, orang yang murtad, pindah agama, itu darahnya halal, tapi bukan kita yang melakukan, mengeksekusi bukan kita, ulil amri. Yang kedua, orang yang menyukai sesama jenis, homoseks, lesbian, itu dihilangkan itu nyawanya dalam Islam. Itu. Terus yang ketiga adalah orang yang menyetubuhi binatang. Itu harus binatangnya, hewannya sama orangnya. Seperti kemarin beberapa tahun yang lalu terjadi, orang ini kawin sama kambing, kan gitu ya. Maka itu dua-duanya itu. Terus kemudian diantaranya adalah, yaitu mereka yang melakukan zina tapi sudah pernah nikah. Dia sudah nikah terus berzina, itu dirajam sampai mati. Berarti kalau gitu membunuh itu dibenarkan jika orang tersebut melakukan pelanggaran syariat. Itu hukum Islam. Sedangkan hukum di negeri kita, kalau dia melakukan tanda kutip sesuatu yang dia harus terkena hukuman mati, maka kita diperintah, maka kita nggak dosa. Ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada ulil amri. Demikian Pak. Jadi mudah-mudahan dengan ini Bapak tidak perlu ragu lagi. Adapun apa yang Bapak lakukan yang ketiga tadi, untuk dibekali ilmu, untuk disadarkan sampai akhirnya mereka masuk Islam mu'alaf, maka itu ladang amal buat Bapak nanti di hari kiamat, ganjaran yang besar. Adapun dua orang sebelumnya, ya karena perintah ulil amri, mau apa lagi? Seperti sama dengan maaf ini, maaf, saya minta maaf sebelumnya, saya minta maaf. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Maka seorang polisi, tentara diminta oleh pemerintah untuk jaga gereja pas Natalan. Gimana ini Ustaz? Ya sudah, negara yang memerintah, selesai, gak apa-apa, karena ini perintah, boleh. Padahal ini lakum dinukum waliyadin, ini bukan, ini di luar kepercayaan kita, tetapi kita disuruh menjaga tempat peribadatan mereka. Nggak apa-apa, wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya. Nah, ya belakang sendiri, monggo Pak. Agak keras Pak.
Oh, yang mana? Oh, monggo. Yang pegang mic. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, yang pegang mic dulu. Ya. Mau nanya. Ya, sebentar Pak, itu Bapak dulu. Ada apa nanti pada saat orang-orang yang akan ke surga itu katanya ada yang tanpa dihisap. Orang yang masuk surga tanpa dihisap itu ciri-cirinya seperti apa? Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya jawab dulu. Ya. Apakah ada orang masuk surga yang tanpa dihisap? Hadiahnya ditahan dulu ya. Baik. Maka Bapak Ibu harus diketahui, nanti di akhirat itu ada 4 tingkatan manusia. 4 tingkatan manusia. Ingat-ingat ya. Yang pertama, ada yang masuk surganya bi ghairi hisab wala adab, tanpa dihisab, tanpa diperiksa amalnya, dan tanpa mendapatkan azab. Jumlahnya terbatas, 70.000 orang. Langsung plung masuk surga, nggak pakai mampir neraka dan tidak diaudit amalannya, langsung. Jumlahnya terbatas 70.000. Tetapi di dalam hadis lain Nabi pernah meminta tambahan. Setiap 70.000 ini, setiap 1.000 orangnya 70.000 lagi. 70.000, 70.000, 70.000. Berarti mudah-mudahan kita katut lah, mudah-mudahan. Siapa ini yang masuk 70.000 ini? 4 orang yang masuk kategori 70.000 ini. Yang pertama adalah la yastarqun, tidak pernah minta diruqyah. Gak pernah minta diruqyah. Jadi kalau Bapak Ibu pernah manggil seorang Ustadz minta tolong rumah saya diruqyah, saya sakit Pak Ustadz, tolong saya diruqyah. Maaf, itu tidak berdosa, tapi Anda kehilangan kesempatan masuk 70.000. Sudah hilang kesempatannya, tapi nggak dosa. Rumah kita sering kali ada barang hilang dan seterusnya. Anda manggil juru ruqyah, Ustadz minta tolong Ustadz rumah saya diruqyah. Itu Anda tidak berdosa, tapi Anda kehilangan kesempatan masuk 70.000. Paham sampai di sini ya? Tidak minta diruqyah. Makanya kalau bisa jangan manggil juru ruqyah. Kita ini dituntut untuk bisa baca Quran dan hafal doa-doa. Maka diruqyah sendiri. Jangan memanggil juru ruqyah, kehilangan kesempatan kita. Baik. Misalnya orang itu tidak minta tapi kita meruqyah, nggak apa-apa. Kita jenguk orang sakit, ternyata kita punya kemampuan, hafalan kita banyak, terus kita katakan panjenengan tak ruqyah sekarang, panjenengan sedang sakit. Padahal orang itu nggak minta, nggak apa-apa, karena dia tidak minta. Paham ya? Yang tidak boleh, bukan tidak boleh, yang kehilangan kesempatan itu kalau minta. Kehilangan kesempatan 70.000 masuk ke sini, hilang kesempatan, tapi nggak dosa. Nomor 2 nanti di yang apa ini, yang nomor 2 yang masuk 70.000 itu adalah wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan K itu cos, besi panas. Dulu di zaman Nabi kalau orang terluka berdarah-darah, besi dipanaskan terus dinyos untuk menghentikan K. Lah kalau sekarang Ustaz, sunat laser, khitan laser, apakah masuk? Enggak. Ngilangkan tato pakai laser, apakah masuk? Enggak. Jadi yang masuk K itu adalah luka, untuk supaya darah itu berhenti, dinyos besi, pakai besi. Nah itu masuk itu K. Tidak melakukan pengobatan K itu cos, besi panas. Yang nomor 3 wala yatatoyyarun, tidak melakukan tatoyur. Apa itu tatoyur? Anggapan sial. Tidak mau beli rumah karena rumah itu nomor 13, karena katanya angka 13 angka sial. Tidak mau beli rumah yang hadap ke pertigaan, katanya rumah menghadap pertigaan itu tusuk sate, rumah sial. Nah yang kayak gini ini ya, ini tatoyur. Nabrak kucing maka kendaraannya harus dicuci ya, supaya tidak bala. Termasuk mata kiri cedutan, katanya dirasani orang ya. Tangan kiri gatelan terus, katanya bukan gudikan memang. Nggak ada, ini tatoyur yang kayak gini nih. Tawakal aja kepada Allah. Itu tatoyur itu ya, tatoyur. Ada lagi tidak mau punya hajat di bulan Suro, katanya Suro itu bulan sial, bulan tidak boleh punya hajat. Itu tatoyur itu. Tatoyur. Bilang sama anaknya, nak ojo mangan di pinggir lawang nak ya. Nah itu tatoyur. Memangnya kenapa? Ya.
Kalau misalnya nanti ganggu orang lewat, nggak apa-apa. Tapi kalau ada anggapan engkau nanti kamu nak jodohmu itu, ini yang kayak gini, ini masalah nasib yang tahu hanya Allah. Nggak ada. Nggak pernah melakukan tatoyur. Baik. Termasuk wanita hamil itu nyimpen peniti, nyimpen gunting supaya tidak diganggu setan, itu tatoyur. Wanita hamil tidak boleh lihat orang jelek. Kalau lihat orang jelek harus megang perutnya. Amit-amit. Itu tatoyur. Memangnya apa kaitannya anak itu sama orang itu? Bahkan orang itu kalau dengar mesti marah orang itu. Ya toh? Maka ini tatoyur. Wanita hamil, suami kalau keluar dari kamar mandi mengalungkan handuk, tidak boleh di leher. Khawatir nanti kalau anaknya lahir maka akan kebulet tali, muser. Khusus. Yang kayak gini ini tatoyur semua ini. Gigi atas patah maka harus ditanam ke bawah. Gigi bawah yang patah harus ditaruh di atas genteng supaya tidak hujan, celana dalam di atas. Tatoyur ini, tatoyur ini. Tinggalkan. Nggak ada yang kayak gini, nggak ada. Khurafat ini semua, khurafat. Terus yang keempat, yang masuk 70.000 tadi itu, yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka selalu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi kan tadi saya sebutkan 4 tingkatan. Baru nomor 1 kan, yang nomor 1 kan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jumlahnya 70.000. Orang-orangnya sudah tak sebut semua. Sekarang yang nomor 2, masuk surga tapi pakai dihisab. Dihisab dulu, diperiksa, diaudit, tapi tetap masuk surga, tidak sempat mampir neraka. Nah, makanya Nabi ngajari kita doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Yang ketiga, masuk surga tapi harus mencicipi neraka dulu. Muslim tapi zina. Orangnya Islam baca syahadat, kalau Jumatan ngambil sandalnya orang. Muslim tapi makan riba, ngaku Pak Haji punya yayasan, malah makan hartanya anak yatim. Wes kaji tapi korupsi. Ya harus ngincipi dulu neraka, tapi tetap masuk surga karena dia Muslim, pernah baca syahadat. Maka sebagai bentuk keadilannya Allah, dosanya dicuci dulu. Berapa lama Ustaz? Wallahu a'lam. Yang nomor 4, na'udzubillah min dzalik, masuk neraka khalidina fiha abadan, permanen penduduk tetap neraka, nggak mungkin masuk surga. Siapa? 3 orang. 1 orang kafir, 2 orang musyrik. Dalilnya al-bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina. Seterusnya, sesungguhnya orang-orang kafir dan musyrik itu di dalam neraka kekal. Yang ketiga, yang permanen di dalam neraka, munafik. Munafik itu permanen dalam neraka. Munafik berarti 4 tingkatan. Jadi kalau panjenengan tanya, yang tanpa hisab, tanpa azab, ya 70 orang. Cirinya 4 orang tadi. Tidak pernah minta diruqyah, tidak melakukan pengobatan terus tidak melakukan tatoyur, dan mereka bertawakal kepada Allah. Jelas Bapak? Nah, terakhir penutup, terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, semoga Ustaz cukup ilmu yang barokah. Allahumma wa iyyakum. Allahumma wa iyyakum. Ustaz, saya Muhammad Joko Basir Bakal Alim Jalan Bubuh. Saya seorang guru 36 mengajar, dan saya pernah mengajar di Madinah. Yang saya tanyakan di sini Ustaz, mohon arahan dan petunjuk. Saya ini dilahirkan pada saat saya lahir, orang tua saya laki-laki meninggal. Jadi saya berenang dulu, bapak saya meninggal, saya belum bisa berenang dulu, saya lahir. Mudah-mudahan suul khatimah. Amin, amin. Setiap kali saya sholat, bapak tahu kepada saya, apakah saya masih bisa? Apakah saya masih bisa? Sebentar. Apakah saya masih bisa apa Pak tadi? Dipertemukan. Baik. Mbak minta tolong Mbak. Minta tolong Al-Qur'annya lagi Mbak. Beliau bertanya, apakah saya masih bisa ketemu sama ayah saya?
yang keluarga kita, yang mereka telah wafat lebih dahulu, mendahului kita. Apakah masih bisa? Bisa. Syaratnya ada. Syaratnya tak tunjukkan bisa dan ada syaratnya. Bisa dan ada syaratnya. Minta tolong Mbak, Quran surat 51 surat 52 atur surat 52 ayatnya 21 Mbak. Ya, surat 52 atur ayat 21. Kita dengarkan, baca Pak yang keras, minta tolong yang ada di layar boleh atau di Quran. Silakan, ayo. Dan orang-orang yang beriman. Stop. Kita dengarkan murotalnya dulu aja, yang lebih bagus. Ya. Surat nomor berapa tadi Bu? 52. Ayatnya 21. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Silakan. Dan orang-orang yang beriman. Stop. Ulang lagi. Dan orang-orang yang beriman. Startnya harus iman, harus sama-sama beriman. Syarat satu itu beriman. Terus, Dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keadaan beriman. orang tuanya beriman, anak cucunya, buyutnya semua beriman, sama-sama iman. Maka kalau bareng-bareng sama-sama iman, maka lanjut. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari Di mana itu? Ya itu aja Pak. Yang dibaca di sini aja Pak. Karena ada di dalam surganya belum terbaca. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka di surga. Nah itu jangan dikorupsi Pak. Ya, udah ada di situ ya. Ulang lagi dari awal. Dan orang-orang yang beriman. Baik, beriman terus. Dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Berarti sama-sama beriman startnya. Lanjut. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka di Stop. surga. Kami mengumpulkan anak cucu mereka, dikumpulkan jadi satu. Teruskan Pak, lanjut. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Ya, mengumpulkan anak cucu mereka di dalam surga. Terus kemudian Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. baik. Seperti yang di layar lah, kurang lebih. Berarti masih bisa ketemu? Bisa. Asalkan sama-sama apa tadi? Tapi kalau orang tua, maaf, orang tuanya semasa hidupnya pernah sirik, suka yang kelenik-kelenik, orang tuanya suka pergi ke dukun dan macam-macam, maka dan sampai matinya tidak tobat, jangan harap bisa ketemu. Harus sama-sama beriman. Baik, jadi begitu Pak ya. Mudah-mudahan bukan hanya panjenengan, tetapi kita semua dipertemukan bersama orang tua kita nanti dan anak cucu kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan karena sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian untuk kajian IKAS Manca. Kami sampaikan terima kasih jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz Abu Aslam atas penyampaian pada kajian siang hari ini. Ya, juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kajian IKAS Manca yang perdana ini. Dari pengurus Majelis Taklim IKAS Manca menyampaikan insya Allah akan ada kajian rutin ya, mungkin sebulan sekali
Jadi nanti tetap kami undang, kami harapkan Bapak Ibu bisa hadir secara rutin dalam kegiatan kajian bulanan IKAS Manca. Mari kita tutup untuk kesempatan kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.